Shalom. Tuhan, saya dapat menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan di sana dan ada beberapa hal yang saya catat karena ketika pergi seperti itu saya lebih banyak waktu untuk berdoa, lebih banyak waktu untuk bisa mendengar isi hati Tuhan. Antara lain yang akan saya sampaikan juga malam hari ini dan juga pesan-pesan dalam kesempatan berikutnya. Yang pasti saudara, bahwa semakin nyata bahwa dunia ini sedang menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Semakin nyata tanda-tanda itu. Maka saya ingin mendorong saudara untuk benar-benar meneguhkan hati. Jangan lagi ada pikiran yang lain, jangan sampai bercabang, jangan sampai bimbang, jangan sampai ragu, jangan sampai kita ini terserongkan atau disesatkan, diserongkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh tawaran-tawaran dunia, dan bahkan oleh pikiran-pikiran lain, termasuk di dalam soal bergereja. Bukan hanya oleh karena keyakinan, kepercayaan yang akan bisa bergeser, pandangan, fokus, tujuan hidup kita bisa bergeser, tetapi juga termasuk dalam uji kesetiaan kita di dalam beribadah, di dalam kita melayani Tuhan. Itu benar-benar harus kita semakin mantap, semakin kita harus hidup berakar kuat di dalam Kristus, semakin sungguh nyata bahwa dalam hati saudara dan saya yang ada, tidak ada yang lain kecuali hanya Yesus Kristus Tuhan. Berikan kembali dulu tepuk tangan. Haleluya. Ya. Maka sekarang saya mendapat peneguhan Tuhan untuk saya tidak hilang pesan itu, maka saya harus sampaikan. Sebenarnya kalau keinginan manusianya saya ingin sampaikan pada hari Minggu, tetapi saya berdoa tadi sepertinya Tuhan teguhkan saya sampaikan malam hari ini. Dan besarnya adalah karena kita di penghujung tahun, di bulan Desember, kita mesti jujur kepada Tuhan, jujur juga kepada diri sendiri, bahwa dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita seringkali jatuh bangun ya di dalam mengiring Tuhan. Bukan berarti tidak boleh, tetapi kalau jatuh bangunnya itu oleh karena keputusan atau oleh karena pemahaman kita yang salah ya dari kehidupan kita, bukan oleh karena persoalan di luar hidup kita, itu sudah pasti itu kita tidak bisa menghalangi. Apa yang terjadi di luar tubuh itu kita tidak bisa menghalangi. Tapi yang lebih saya maksudkan sekarang adalah yang terjadi di dalam tubuh. Ya, kenapa kita mempunyai pandangan seperti itu, kesimpulan seperti itu, keputusan seperti itu? Sekali lagi yang dipengaruhi kuat oleh faktor internal kita. Mengapa? Bahkan bisa jadi membuat saudara satu saat menjadi tawar, menjadi malas, mempunyai pandangan-pandangan yang negatif di dalam menjalani kehidupan ini secara umum, secara universal, menjalani kehidupan secara pasif, lalu kemudian seperti tidak bergairah. Bahkan termasuk ketika saudara beribadah, ketika melayani, seperti kita sedang mengalami satu depresi yang sangat kuat. Mengapa? Sekali lagi saya tidak katakan oleh faktor di luar. Seperti contoh hujan, mungkin masalah ekonomi Indonesia hari-hari ini, yang sebenarnya sedang ada dalam kesulitan besar bangsa ya, dan kita harus berdoa. Sekalipun memang para ekonom mengatakan bahwa bisa jadi akan terus di atas 12.000 ya masalahnya, dan kemudian muncul satu spekulasi bahwa presiden baru maka rupiah akan menguat. Aduh, kok ngenteni presiden baru ya toh. Ini ya jadi lama, masih Oktoberan nanti berarti tahun 2014 ya. Bukan oleh karena faktor-faktor individual, mungkin politik, mungkin tekanan oleh karena kelompok tertentu terhadap gereja, terhadap kehidupan umat Kristen, tetapi sekali lagi lebih banyak dipengaruhi, ditentukan oleh faktor internal kita. Mengapa itu terjadi? Padahal Tuhan sudah memberikan kepada kita iman, firman Tuhan terus diberitakan, banyak hamba Tuhan sudah memberikan penghiburan, penguatan, motivasi yang luar biasa. Tetapi mengapa kita masih juga harus kalah, harus down? Ya, ada apa sebenarnya?
Iman ada. Kalau ditanya ada Pak, percaya sih percaya, tetapi, nah tetapinya itu singgaranya. Ya. Kemudian apakah sudah nggak ada pengharapan? Ada Pak. Ya, ada tambahnya lagi, tetapi masalahnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam renungan saya kemudian muncul satu kata pendek, tetapi ternyata itu sangat urgent, sangat penting, sangat esensi ternyata dalam kehidupan orang percaya. Yaitu sangat mungkin iman kita jatuh bangun, pengharapan kita jadi kendor, bahkan kasih kita menjadi dingin oleh karena bisa jadi ternyata itu disebabkan oleh karena kita tidak menjalani kehidupan dalam visi Allah. Kita buka dulu tentang visi dari Amsal. Ya, dari kitab Amsal untuk meneguhkan ya, Amsal ini akan membuka Amsal 29 ayat yang ke-18. Apa kata firman bila tidak ada visi? Diterjemahkan dalam Amsal atau Alkitab kita apabila tidak ada wahyu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Liar, tidak jelas, tujuannya tidak jelas. Menjadi tidak terkendali. Ya, tidak terarah. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Jadi Tuhan menghendaki kembali kepada kita untuk kita hidup dalam visi Allah. Ya, ada visi Allah. Tetapi sementara kita mungkin jatuh bangun, tetapi ada orang yang masih teguh, mantap menjalani kehidupannya. Padahal dalam kesulitan yang sama, bisa jadi orang tersebut punya kesulitan yang lebih besar dari kita. Mengapa dia tetap bisa, tetap berjalan, tetap bersukacita, tetap teguh dan mantap menjalani kehidupannya. Ternyata Tuhan bisikkan, Tuhan ingatkan kepada saya, untuk saudara juga semuanya, yaitu visi. Tidak ada wahyu, tidak ada visi, maka liarlah rakyat. Liar artinya tidak dapat dikendalikan, tidak dapat diarahkan, tidak jelas tujuan hidupnya. Ya, nggak jelas mau arah kemana. Apa yang tidak dicapai, tidak jelas. Ini yang coba kembali kita akan belajar tentang bagaimana tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, mengapa mereka bertahan sampai pada garis akhir, mengapa mereka survive, mengapa mereka menang, ternyata adalah oleh karena mereka hidup dalam visi Allah. Yang berikut apa yang harus kita dapatkan adalah, lalu apa visi itu? Apa visi itu? Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, visi ini sebenarnya bukan sesuatu yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Tetapi mata rohani kita yang mencelikkan kita, menghidupkan kita, mengarahkan kita, membimbing kita, mengarahkan perjalanan hidup kita ke arah di mana mata rohani itu dapat melihatnya. Ya, jadi apa visi? Visi itu adalah sesuatu yang kita lihat bukan secara jasmani, tetapi rohani, yang sebenarnya itu kalau diurut, digali, itu berasal dari percaya kita kepada firman Allah, percaya kita kepada janji Allah, percaya kita kepada iman yang Allah berikan pada kita. Ya, visi. Jelas, ini jelas. Sebelum lebih jauh, pelayanan saya, Tuhan berikan pada saya visi, ada ayat-ayat yang lain untuk bagi hamba-hamba Tuhan yang lain, silahkan, tidak ada masalah. Tetapi bagi saya, kalau saudara menandai atau mengetahui, seringkali saya ucapkan dari tahun ke tahun tidak pernah saya lupakan, yaitu Yesaya 66 ayat 23. Itu bagi saya dalam pelayanan saya. Di situ dikatakan bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan.
Saya percaya bahwa ada satu titik di mana boleh munculnya agama, keyakinan, kepercayaan, tingkah pola dari umat manusia mau seperti apa. Bahkan ada yang terang-terangan bertentangan dengan Yesus Kristus Tuhan. Ya, ada yang seperti itu yang secara fanatik, ya, menentang dengan keras. Tetapi saya terlalu percaya ada satu titik, ada satu waktu di mana setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Berikan tepuk tangan. Maka bagi saya ketika saya harus menghadapi tantangan, menghadapi hambatan, menghadapi hadangan, menghadapi aniaya, penderitaan seperti apapun, saya selalu dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Mau seberapa berat, seberapa besar satu kelompok orang atau suku atau bangsa sekalipun menentang tentang ketuhanan Yesus, silahkan. Boleh saya katakan itu hak mereka. Tapi saya tetap akan berkata, ada saat ketika engkau semakin kuat menentang, itu adalah mempercepat untuk lututmu bertelut. Lidahmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Namun saya harus perjelas kalau tadi saya menjelaskan. Lalu visi itu apa? Sesuatu yang kita tangkap bukan oleh karena mata jasmani, tetapi oleh karena mata rohani. Yang kedua adalah ketika saudara sudah menangkap itu, melihat itu, saudara akan membuat hidup saudara akan bergairah. Saudara akan menyadari bahwa saudara punya kehidupan, punya tujuan, punya kekuatan untuk mencapai itu. Nah, lalu kalau sampai di bagian kedua ini, kalau tidak ada kegairahan itu, atau saudara tidak menangkap hingga membuat hidup saudara bergairah, itu tandanya saudara tidak hidup dalam visi. Saudara, kembali kemarin saya mendapat tawaran. Pak Sudi, saya dengar Januari mau datang lagi ya. Wah, nubuatan saya bilang. Emangnya ada apa? Sudahlah Pak, Indonesia kan banyak hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang dipakai Tuhan luar biasa. Maksudnya, di sini ini ada gereja Pak, atau kita-kita ini sekarang butuh gembala Pak. Sudahlah kami jamin hidup Pak Sudi di sini. Bapak boleh sebutkan mau minta berapa? Lu pada nododolan. Sambil di perjalanan terus nganter saya ke airport. Terus bicara dua orang doang, tung tang. Ya, saya katakan. Lalu saya berkata begini loh. Tuhan tuh memanggil saya untuk melayani. Iya kan? Di sini kan juga melayani. Sebentar, belum selesai saya ini. Tuhan memanggil saya untuk melayani dia bukan di Amerika, tetapi di Indonesia. Tapi buktinya Bapak tiap tahun diutus kemari, bukankah itu tanda bahwa sebenarnya Tuhan sedang mengarahkan hati Bapak untuk melayani? Oh, tidak. Ini kan bonus dari Tuhan saja. Supaya saya tidak bosan itu kira-kira itu. Diberi waktu 10 hari, kadang 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu. Atau yang pasti Tuhan menyuruh saya, memanggil saya untuk datang kemari untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Seperti yang saya sampaikan setiap kali dan saya selalu menyampaikan pesan-pesan yang begitu kuat untuk kalian ada di sini. Dan apa yang terjadi? Saya bersaksi, saya bilang setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, selalu ada orang yang kemudian sadar akan panggilannya dan akhirnya for good. Mole, ing kembali ke Indonesia. Saya sedang menjelaskan nih, saudara, untuk di bagian kedua. Apa itu visi? Adalah sesuatu yang membuat saudara bergairah, membuat saudara terarah, membuat saudara mempersiapkan sesuatu. Apa itu sesuatu untuk saudara?
Tapi kalau tidak ada sesuatu yang membuat saudara bergairah, membuat saudara melakukan persiapan, dan mulai bertindak, mengambil keputusan-keputusan, maaf saya ingin sampaikan, bisa-bisa saudara hidup melayani, beribadah tanpa visi. Itu yang membuat imanmu jadi lemah. Pengharapanmu semakin hari semakin kendor, kasih semakin dingin. Tetapi apabila saudara sungguh-sungguh hidup dalam visi Allah, boleh goncangan terjadi, imanmu justru akan semakin kuat dan iman yang berkemenangan menjadi milikmu. Saudara akan mampu diberikan kemampuan untuk terus menerjang hambatan-hambatan itu. Perhatikan penjelasan saya. Apa itu visi? Yang pertama tadi adalah sesuatu yang kita lihat, kita tangkap bukan oleh sesuatu yang jasmaniah, tetapi oleh sesuatu yang rohaniah. Kalau itu mata yang menangkap, ya mata rohani yang menangkap itu. Dan kemudian membuat saudara kemudian, ini toh, membuat saudara bergairah, membuat saudara antusias dalam menjalani kehidupan, membuat saudara memperlengkapi diri, mempersiapkan diri, dan mulai mengambil keputusan-keputusan, dan mulai bertindak terarah kepada apa yang engkau lihat. Itulah visi yang Tuhan berikan kepadamu. Ini yang coba kita kembali bangun. Tak mungkin hidup tanpa visi, tidak mungkin. Ketika Allah berfirman dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 pun, sesungguhnya sudah mendorong, mengajak, mengarahkan umat yang percaya kepada visi Allah. Bahwa hidup bukan hanya sampai nikmatnya, keberhasilannya, kemenangannya yang ada dalam dunia sekarang ini. Tetapi firman-Nya berkata apa? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya putra yang tunggal itu. Maka yang mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Penjelasan visi berikutnya adalah setiap kata, setiap perbuatan, setiap tindakan, setiap persiapan, setiap keputusan yang saudara kerjakan, itu berdampak kekal. Itu vision. Jadi bukan asing penting mangan ramangan anggere kumpul. Yang dipikir cuman hari ini, yang penting makan hari ini. Itu bukan visi, itu perut. Isi, hilang V-nya. Isi, sing penting wayak. Sudah tahu wayak? Ya. Saya ingin sungguh mengajak, karena apa? Di penghujung tahun ini, mari kita pakai 1 bulan ini atau dalam bulan ke-12 ini menjadi satu masa di mana kita bongkar gudang. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada di dalam gudang kita, dalam paling tidak dalam perjalanan 1 tahun 2013 ini, apa yang tertimbun di dalamnya, apa yang tersimpan di dalamnya. Kalau ternyata katakan yang tersimpan tidak ada visi, harus segera kita perbaiki kualitas hidup kita. Karena saudara akan dibawa masuk kepada 2014, yaitu 1 tahun yang baru yang dipersiapkan Tuhan. Adalah tahun yang sungguh-sungguh membawa kehidupan umat manusia semakin disempurnakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan, haleluya. Seseorang yang memiliki visi, dia selalu akan ingat bangun tidur, mau berkata, mau memutuskan, mau apa saja, selalu akan terarah kepada fokus itu. Pertimbangannya begitu kuat. Dia tidak akan menjadi orang yang sembarangan berkata, sembarangan memutuskan. Dia perhitungkan sungguh-sungguh. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat pada prakteknya, saudara, kita melihat pada prakteknya. Ayo kita buka kisah daripada Abraham dalam kitab Kejadian. Ini contoh praktek. Lalu kita nanti pasti akan bisa mendapatkan
gambaran lebih jelas apa itu visi. Dan saya percaya melalui itu saudara akan mengatakan bahwa aku butuh visi itu. Ternyata aku tidak punya visi itu. Sehingga dalam mengambil keputusan aku seringkali salah. Ya. Kejadian pasal yang ke-13. Saya langsung saja membaca pada ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Maka Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri ini. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya Mizpah itu, Mizpah di situ bagi Tuhan. Coba perbandingan antara Lot dan Abram. Ada masalah yang mereka hadapi, tapi sikap keduanya jauh berbeda. Untuk menetapkan, untuk mengambil keputusan, Lot mengambil keputusan berdasarkan apa yang dilihat mata. Tetapi Abram boleh dikatakan mengambil keputusan sekalipun tidak nampak dia mengatakan keputusan, hanya dia berkata kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Itu keputusannya. Jauh berbeda, saudara. Ya. Dan bagi Abram ini adalah saat yang sangat menentukan. Apakah Tuhan benar-benar membimbing dia atau tidak. Dan ketika dia sudah melangkah dengan mengambil keputusan dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, maka Allah kembali berfirman meneguhkan perjanjiannya kepada Abram. Lihat ke timur, barat, utara, selatan. Jelajahi negeri sejauh matamu mandang. Maka seluruh negeri ini akan kuberikan kepadamu, kepada keturunan. Ada satu cara yang berbeda. Sementara Lot itu melihat, mempertimbangkan, memutuskan berdasarkan apa? Yang kelihatan. Firman Tuhan berkata apa, saudara? Orang benar itu hidup oleh karena iman. Hidup bukan oleh karena melihat, tetapi hidup oleh karena percaya. Katakan amin. Dan boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mengapa iman kita seringkali menjadi lemah? Dari sini urutan ini kita mulai diperjelas. Bahwa visi dibutuhkan. Dari mana asal muasalnya visi? Abram memegang janji Allah. Apa yang Allah pernah sampaikan kepada Abram pada Kejadian pasal 12 itu dipegang teguh. Itu yang membuat dia teguh mengikatkan dirinya hanya kepada Allah. Apa yang menjadi janji Allah. Itu yang menjadi keputusan hidupnya.
Sekali lagi, mengapa seringkali iman kita jadi lemah? Aduh, keadaanku kok begini ya. Saya sudah merasa, sudah ibadah, sudah berdoa, sudah melayani, tapi kok begini ya? Ya. Dan tidak hanya sampai kepada perkataan, tapi kemudian diikuti dengan tindakan, dengan keputusan bahwa mulai undur, mulai melemah, mulai tidak lagi berdoa, mulai tidak lagi beribadah, mulai tidak lagi bersosialisasi, mulai tidak lagi mau melayani, mundur. Dah jelas, no vision. Bahkan bisa jadi orang-orang yang seperti ini tidak mengambil kompensasi yang negatif, yang langsung seperti ini, tapi kemudian dia melakukan sesuatu yang lain, yang menjauh daripada rencana dan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, kita mulai menangkap lagi bahwa siapa yang hidup oleh karena visi Allah adalah saudara dan saya yang kuat memegang janji Allah. Yang mengerti katakan amin. Dan berikan tepuk tangan. Bahwa kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu. Dan olehmu kaum di muka bumi akan diberkati. Itu vision Abraham. Dia pegang berdasarkan daripada apa yang dijanjikan Allah. Saudara bisa mengambil yang lain. Contohnya umpamanya ngambil di Yesaya 43 ayat 21 bisa. Itu pernah saya pegang selama beberapa tahun. Selama saya dalam proses Tuhan mulai dari kenal Tuhan Yesus, tengel-tengel sudah dibabat, tengel-tengel dibabat lagi, tengel-tengel dibabat lagi. Dan boleh dikatakan sampai kemudian tahun ke-10 atau mungkin ya atau enggak, tahun ke-8. Ya, itu saya pegang ayat itu. Apa ayatnya? Ini yang seringkali saya juga bagikan pada saudara. Kita baca bersama. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Aku sedang dibentuk Tuhan kok. Aku sedang diproses Tuhan kok. Dan Tuhan akan memakai hidupku untuk memasyhurkan namanya. Ada tujuannya Tuhan memproses ini. Jadi seberat apapun persoalan, keadaan yang sedang kita hadapi, saudara akan tetap kuat teguh berdiri. Karena visi yang saudara miliki, itu adalah visi yang menopang imanmu. Visi yang sanggup mengarahkan tujuan. Bahwa saudara dipanggil keluar. Sama ada beberapa hamba Tuhan yang memakai visinya, memakai ayat di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kamu yang dahulu telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Kamu yang tidak dikasih tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Ada tujuan yang jelas. Jadi jatuh bangun, diproses apapun juga dia tetap berdiri, sanggup melanjutkan perjalanan pengiringannya kepada Tuhan. Karena dia ingat akan visi yang Allah berikan. Amin. Kembali berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih Abraham. Saya ambil langsung saja ke Ibrani pasal 11 sekarang. Bagaimana dia menyikapinya? Termasuk nanti saya akan masih ceritakan lagi kejadian 22. Dia tidak ada masalah kok. Meskipun Ishak yang dijanjikan dan diberikan kepadanya. Dan kemudian diminta lagi bahkan untuk dipersembahkan di atas gunung Moria. Tidak ada masalah. Dia tetap setia melakukannya. Tapi saya ingin membaca Ibrani pasal 11. Untuk supaya kita akan bisa menangkap selengkapnya. Bagaimana seorang yang hidup dalam visi Allah. Ayat 8, 11:8. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ini masih iman, produk daripada visi, imannya teguh. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah
dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah. Itu visi. Orang yang hidup dalam visi, dia tidak akan terus berhenti dalam perjalanan pengiringannya pada Tuhan. Wah, ini sekarang mantap. Ya sudah waktunya lah soro-soro berapa tahun ya mengikut Tuhan. Sekarang waktunya lah menikmati. Inilah waktunya menikmati. Dan dia nikmati. Ya. Tapi Abraham tidak. Dia sudah memperoleh tanah perjanjian. Tapi dia dalam sikapnya, dia hidup seperti orang asing. Karena dia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun Allah. Yaitu Yerusalem baru. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bekerja saja nggak ada visi kacau. Keluar masuk. Sing digodak mengapa? Gaji lebih tinggi, tawari lebih tinggi, keluar, masuk lagi. Ada yang nawari lagi, keluar lagi. 3 bulan, 6 bulan, setahun, terus ganti-ganti terus. Ya. Pekerjaan ya gitu mungkin, bisnis mungkin begitu. Habis ini dengar, bisnis ini, wah cerita. Begitu tahun berikutnya ketemu lagi, sudah enggak lagi, sudah ganti lagi. Ya apa? Enggak jelas. Apa yang mau dicapai? Hidup kok kayak percobaan terus. Ya, harus jelas. Kalau toh saudara katakan sebagai seorang bisnismen tapi punya visi, yaitu supaya saudara akan semakin maju dalam bisnis untuk supaya memberikan kontribusi kepada bangsa ini untuk dapat menyerap tenaga kerja menjadi lebih banyak supaya memberi kontribusi terhadap kesejahteraan bangsa ini. Itu visi. Visi itu sesuatu yang jauh di depan sana. Dan sepertinya tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah tergenapi. Sepertinya. Ya. Dan kalau kita hanya memikirkan dalam kepentingan sendiri, seperti kemarin, tadi pagi saya mengikuti satu talk show di Bloomberg TV, ya, itu antara pengusaha dengan pemerintah dalam kebijakan-kebijakan situasi ekonomi hari ini. Maka ketika ditanyakan oleh hostnya kepada para pengusaha, mereka jawab singkat, kalau kami pengusaha, ya visi kami satu saja, profit. Ya, tapi ternyata pengusaha yang lain tidak berbicara begitu. Ya, tetapi yang satu ini menjawab terus, dianggapnya itu visi. Visi pengusaha, profit. Tidak ada yang lain. Pokoknya di mana memberi keuntungan, disitulah kita mau terjun untuk menjadi pengusaha di situ. Tapi kalau nggak ada keuntungan, nggak ada profit, buat apa? Lah, ya secara umum ya benar sih, mana sih ada orang pengusaha nggak cari profit. Tapi sesungguhnya yang dimaksud visi bukan hanya profit. Ya toh? Seperti saya pernah ceritakan bahwa pengemis pun juga punya profit. Bagaimana dia prinsipnya sangat ekonomis toh. Mengeluarkan tenaga sedikit-dikitnya, mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Bondoni cuma gini. Bahkan hari-hari di TV dibongkar ya. Ya. Kelihatannya puntung nggak punya kaki, nggak tahu celonone gede, dikilit tekuk dipakai celono. Ya, begitu suruh bangun ternyata dicopot celananya, bisa lari, punya kaki. Apalagi yang namanya Pak Wayang itu ya, Wayang. Walang kok Wayang. Walang. Di gerobaknya ada 25 juta. Apakah cuma itu hidup? Saya ingin mengajak saudara bahwa saudara dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Bukannya sekedar membuat saudara pulih, keadaan rumah tangga pulih, hidup ekonomi baik. Tidak. Tuhan juga menetapkan apa yang diberikan pada Abraham juga diberikan pada saudara. Tuhan memanggil saudara untuk saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat. Itu vision. Saudara boleh menjadi staf, boleh menjadi karyawan, boleh menjadi dosen, menjadi guru. Bukan hanya sekedar, kenapa sih kamu kerja? Yuk kan enggak kerja kan enggak makan kan, firman Tuhan mengatakan kalau enggak kerja jangan kamu makan. Loh,
Kok cuma sederhana begitu? Saya jadi guru ini karena saya ingin jadi berkat. Saya ingin membagikan apa yang saya ada untuk ikut membangun bangsa ini, mencerdaskan bangsa ini. Itu visi. Lah kok cuma kenapa kamu jadi guru? Lalu jawabnya, ya cewek dibayar. Loh, itu bukan visi. Itu biasanya orang-orang begitu nanti kalau ditawari ngajar di tempat lain lebih mahal, lebih gajinya lebih lari dia. Lari. Tapi orang-orang yang punya visi tidak akan mudah tergoyahkan. Dia tidak hanya sekedar melihat rupiahnya, tapi memberikan dampak dalam sebuah kehidupan, dalam satu komunitas. Dia akan bertahan di sana. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi Tuhan memanggil saudara dan saya keluar dari kegelapan untuk menuju kepada terang yang ajaib, supaya banyak orang akan diterangi melalui kehidupan saudara. Berikan tepuk tangan. Dalam Ibrani 2 ayat 18 pun, sebagaimana Yesus meninggalkan teladan, kalau sampai dia menerima pencobaan itu, dikatakan dengan jelas supaya ia sendiri dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian saudara dan saya. Kalau saudara mengerti tentang hal ini, itu saudara adalah disebut orang bijak. Menangkap hikmatnya. Oh, Tuhan sedang melatih saya ini. Supaya saya nanti bisa menolong orang yang punya masalah seperti ini. Amin. Itu visi. Cara ini penting, dan kalau kita kuat dalam visi, apapun visi saudara, maka imanmu pun akan teguh, akan kokoh. Iman yang saudara miliki bukan cuma perlengkapan, tapi yang mampu membawa saudara kepada garis kemenangan. Katakan amin. Dan kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Sekarang saya sedikit kembali pada Abraham lagi, masih di kejadian yang ke-22. Ini sangat mungkin terjadi, tidak tergoda, tidak komplain. Ya, karena dia kuat, karena dia akhirnya akan berkata ditulis dalam kitab perjanjian di kitab Roma bahwa Allah berkuasa sekalipun tidak ada dasar berharap, ya, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Allah mampu menggenapi semuanya. Amin. Ya. Di sini kepercayaan Abraham diuji. Mengapa dia bisa melakukan itu? Dia tidak berontak. Mengapa dia tidak menolak itu? Karena dia hidup dalam visi itu, yaitu bahwa kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Dan olehmu kaum di muka bumi akan diberkati. Dia pegang kuat itu. Ya, tapi tidak diperdebatkan, doh katanya aku dari keturunanku akan dipakai menjadi berkat bagi bangsa. Lah sekarang aku sudah diberikan anak, Iska, lo kok diminta lagi, gimana sih Tuhan? Orang yang punya visi tidak akan banyak bicara. Apa yang diperintahkan itu dia akan lakukan. Dan dia melakukannya dengan ketulusan. Orang yang punya visi menjalani kehidupannya dengan ketulusan. Tanpa ada kebimbangan. Iman yang tulus itulah iman yang berkemenangan. Saudara melakukan ibadah pun tulus. Melayani pun tulus. Itu membuktikan bahwa saudara punya iman yang tulus. Iman yang tulus inilah yang tidak dibuat-buat, yang tidak dipompa, yang tidak dikarbit. Amin. Biasanya ada orang itu dipancing-pancing. Baru muncul iman. Oh ya. Padahal itu bukan iman, itu emosinya. Sekarang sudah dapat catatan baru. Kalau kita hidup dalam visi Allah, saudara akan beribadah dengan tulus, saudara akan melakukan perintah Tuhan dengan tulus, saudara akan melayani dengan tulus, dan itu berarti iman yang saudara jalani, iman yang saudara pakai dalam menjalani kehidupan, itu iman yang tulus. Inilah iman yang berkemenangan. Kembali berikan tepuk tangan. Maka saya tidak perlu baca, tetapi yang jelas di dalam Kejadian 22 ini diminta kembali. Di situ dikatakan, Abraham, ambillah, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jelas perintahnya jelas, untuk disembelih.
Tidak ada pertanyaan, tidak ada perdebatan, tidak ada penundaan. Perhatikan, saya menjelaskan soal ketulusan nih. Kalau orang yang hidup pada visi, dia selalu menjalani hidupnya dengan ketulusan. Saudara mungkin sudah melakukan segala sesuatu dengan banyak prestasi, tapi tidak ada orang pun yang memuji saudara, tidak ada masalah. Sebab saudara melakukan semuanya itu dalam ketulusan hati. Katakan amin dan berikan tepuk tangan. Haleluya. Ayat 3 yang ada cuman apa? Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu berangkatlah dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tidak ada perdebatan, tidak ada penundaan, tidak ada pemberontakan, bahkan tidak ada pertanyaan. Tidak ada asumsi. Ini ketulusan. Katakan amin. Soalnya begini Pak, soalnya begini Pak, soalnya begini Pak. Ya saya sih mau melakukan Pak, tapi tolong Pak, bisa dimengerti dulu Pak. Keadaan saya sekarang sedang begini. Itu bukan tulus itu. Ya, ada banyak persyaratan. Saya sih sebenarnya mau Pak, tapi karena tadi itu begini-begini, sehingga mau begini. Padahal sebenarnya saya mau Pak tadi itu. Tapi karena begini, kakek ngomong. Ya, singkatnya tuh, pleketek. Tidak tulus. Tapi kalau saudara mendapat perintah dan melakukan semua itu dengan sigap, dengan sungguh-sungguh, tanpa pretensi, tanpa pamrih, tanpa apapun juga, saudara itu sungguh-sungguh punya hati yang tulus, imanmu pun tulus, maka Tuhan itu melihat ketulusan hati saudara, maka Tuhan pasti akan semakin memberkati saudara. Karena saudara adalah orang yang sungguh punya integritas. Saudara hidup dalam Tuhan dan Tuhan hidup dalam diri saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya berikan contoh yang lain, satu lagi. Yusuf. Yusuf seorang yang hidup dalam visi Allah. Sepertinya ketika sekarang saya menjelaskan tentang visi, sepertinya kok nyerempet-nyerempet hampir sama dengan, nggak ada bedanya, nggak jauh bedanya dengan iman. Beda. Sedikit sama, sepertinya sama, tapi beda. Ya. Maka yang namanya Yusuf ini, saudara-saudaranya yang lain, kakak-kakaknya hidup tanpa visi. Ya ikut tuh, mangan ramangan anggere kumpul. Kumpul anggere mangan. Itu kakaknya seperti itu. Oh pengadilan, ngomong. Ada memang ya soal hormat ya, penuh dengan mamahnya atau dengan ibunya, ada itu anak yang begitu, tidak mau jauh-jauh. Pokoknya apa-apa orang tuanya, apa-apa orang tuanya, apa-apa orang tuanya, apa-apa orang tuanya. Sampai tidak mau kawin, tidak mau apa, tidak pokoknya ya. Loh, sebenarnya mau, tapi saya kasihan sama mama. Nah kalau mau mati, ya saya mau kawin. Yang itu, tidak mati baik mamamu. Tidak punya visi. Hidup mati. Tak endak. Apa gitu? Pepatah. Hidup enggan, mati tak mau. Loh, sakarpe dewe berarti. Berarti males pol. Harus jelas kalau saudara hidup dalam visi saudara. Saya kembali menjelaskan pertama. Saudara menangkap sesuatu, membuat saudara bergairah, membuat saudara punya antusias, membuat saudara merencanakan sesuatu, membuat saudara mempersiapkan sesuatu, dan membuat saudara mengambil keputusan-keputusan untuk meraih visi itu. Orang yang hidup dalam visi Allah, pasti hidupnya bergairah, penuh semangat. Kembali berikan tepuk tangan, haleluya. Persoalan ada. Penderitaan ada. Aniaya ada, tapi tidak akan mampu mengalahkan iman orang yang hidup dalam visi. Tidak akan pernah rontok. Yusuf kembali. Semua saudaranya tanpa visi, sementara Yusuf hidup dalam visi Allah. Apa yang dia tangkap melalui mimpinya, itu yang dia pegang teguh. Dia ceritakan tanpa malu. Perhatikan, saya menjelaskan dari sisi yang lain, mengambil dari hidupnya Yusuf tentang visi.
Dia berani menceritakan tentang mimpinya. Dia berani menceritakan tanpa malu. Dan dia tidak peduli dengan komentar orang. Ya, tetapi dia ceritakan. Nelson Mandela saja memberikan satu saudara hari-hari ini kan mendapatkan banyak catatan-catatan. Salah satunya yang disampaikan keluar dari mulutnya adalah segala sesuatu menjadi tidak mungkin apabila itu belum terlaksana. Tak renung, iya benar. Pada saat kemudian bangsa Afrika Selatan itu merindukan kehidupan demokrasi yang tidak ada lagi sistem apartheid di negara itu. Banyak teman-temannya dia itu tidak percaya, tidak mungkin itu akan terjadi. Ya tidak mungkin karena belum terlaksana. Tapi bagi saya itu mungkin. Saudara, 30 tahun di dalam penjara. Ya. Mengapa dia tetap tegar? Mengapa dia kuat? Karena dia punya visi. Ini penting. Yusuf ketika diambil jubahnya. Ketika kemudian dimasukkan sumur kering, dia ingat visi itu. Kalau itu memang datang dari Tuhan, aku masuk ke sumur kering tidak akan membuat aku mati. Sebab aku percaya visi Allah pasti akan digenapi. Berikan tepuk tangan. Penderitaan yang paling berat bagi seorang yang hidupnya punya visi tidak akan pernah mampu menghancurkan hidupnya. Mau seberat apapun penderitaan yang dialami oleh dirinya, dianiaya, digosipkan, difitnah sekalipun, tidak akan pernah menghancurkan, membuat dia lumpuh. Yaitu bagi mereka, bagi saudara yang hidup dalam visi. Dia kuat. Pegang. Sehingga kemudian ketika didatangi berapa hari kemudian, loh urip gue ya. Curus kok pangan rupanya. Diangkat dijual ke Mesir. Nggak ada masalah, dia tetap ingat pada visi itu. Kalau seandainya dia tidak ingat pada visi, ketika digoda sama Tante Potifar. Sup. Tuhan tidak ada, Sup. Saya sudah minta tolong sama Tuhan supaya membeli tempe ke Yerusalem, ke liangku. Ayo Sup, kowe kok ganteng men to Sup. Kayak Rineo ditambahi. Ora ana wong ning kene. Kalau dia hidup tanpa visi, kapan lagi? Kan kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Kan? Tapi karena dia hidup dalam visi itu, maka dia mengambil keputusan yang tegas. Karena dia tidak mau gagal dalam visi Allah. Amin. Orang yang hidup tanpa visi, mau ditarik, mau dikasih makan apa, diajak apa dan sebagainya. Seperti keluar dari rumah kemudian ditanya, mau kemana? Gak ono. Mau kemana? Gak ono. Loh, kok mau kemana kok gak ono? Maksudnya apa gak ono? Ya gak ono tujuannya, pokoknya melaku, uklam. Mampir gini loh, ngombe dulu. Iya boleh. Ngombe apa bir? Oh kuno, cukrik. Ditawari apa jadi, saudara. Orang berangkat mestinya A ke B, mestinya. Tapi karena tidak punya visi, mampir-mampir tidak karuan. Tidak jelas. Dalam skala kecil pun saudara akan teruji. Kalau saudara tidak setia pada perkara kecil, saudara juga pasti tidak setia dalam perkara besar. Kalau saudara setia pada perkara kecil, saudara pasti setia juga pada perkara yang besar. Orang yang hidup dalam visi, pasti hidupnya setia. Sebelumnya, orang hidup dalam visi, tulus dalam segala sesuatu.
Orang yang visioner itu selalu punya ini. Kalau sudah dia menjabat sesuatu, oh dia sudah begini. Aku nanti kalau dipercaya saya akan jelas. Nah, dia hanya mengatakan menyenangkan hati pemimpin sebelumnya. Ya, kami akan lanjutkan kebijakan pemimpin sebelumnya. Tidak ada sesuatu yang baru. Karena itu menyenangkan hati manusia. Maka Yusuf karena kuat dalam visi. Yang akhirnya dia menolak tawaran dari tante Potifar. Dia masuk ke penjara, enggak masalah. Dan dia mulai menyadari bahwa di dalam penjara, dalam kesesakan yang paling besar, dalam kesulitan yang paling besar, bahkan kesulitan bangsa itu, dia mulai sadar, dia akan mulai praktek bahwa dia akan menjadi berkat bagi negeri itu. Amin. Dan dia mulai melalui mimpinya, melalui mimpi Fir'aun. Maka kemudian terbukalah jalan. Saudara yang dikasih Tuhan, maka malam ini coba kembali renungkan, aku ini hidup dalam visi enggak ya? Apa visi saudara dalam mengiring Tuhan? Saya tidak perlu matok, saya tidak perlu mengajari, ambil yang ini atau ini, enggak, terserah. Yang penting itu sesuatu yang jauh. Sesuatu yang orientasinya bukan lagi untuk, ini saya juga sekaligus menjelaskan apa itu visi, yang tidak berorientasi pada kepentingan pribadi. Tapi kalau saya berbicara hidup dalam visi Allah, yang jelas, hidup saudara bukan untuk dirimu, tapi hidup saudara untuk Tuhan. Hidup saudara untuk orang lain. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Contoh terakhir. Esau, seorang yang jelas tidak punya visi. Yaitu tadi yang di depan saya ngomong. Yang penting wayak. Sekini, sekendang mati. Apa sih hak kesulungan? PPN, PPN. Ya dah, orang butuh. Yang penting sopmu. No vision. Dia korbankan sesuatu yang terhormat, yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan biasanya orang mau mengorbankan itu karena apa? Dia belum bisa menikmati kok. Dia belum mendapatkan sesuatu, belum mendapatkan reward, belum mendapatkan bonus, belum mendapatkan apa-apa dari apa yang dijanjikan oleh Allah. Ini yang penting sekarang ada sup merah ini. Udah ini aja dah. Ini jelas. Mengorbankan sesuatu yang berdampak kekal, yang mulia, hanya untuk kepentingan sesaat. Saya ingin mengajak saudara, kalau ada di antara saudara hari-hari ini sedang mempertanyakan mengapa imanku kok begitu mudah untuk kalah. Malam ini Tuhan sedang memberi jawaban. Visi harus ada dalam hidup ini. Kalau saudara hidup dalam visi Allah, imanmu akan bangkit, iman yang berkemenangan. Tuhan buka tingkap langit untuk memberkati saudara. Berikan tepuk tangan. Ya. Sama antara Kain dan Habel sama. Orang-orang yang medit, orang-orang yang apa itu medit itu? Kikir, sorry. Ya, itu orang-orang yang hidup tanpa visi. Ya. Cerdem. Ya. Dalam tim kerja saja juga begitu. Kalau ada orang baru, enggak ada. Nyontoh, enggak boleh. Tapi orang yang hidup dalam visi Allah, dalam tim kerja, apalagi dalam pelayanan, dia akan buka. Bagaimana? Ini potensi. Buka. Wah, ayo. Ke sana, ayo ke sana. Saudara akan menjalani hidup dalam kenikmatan yang luar biasa. Saudara akan termangu-mangu. Saudara dianiaya, ditekan dan lain sebagainya. Mungkin digoncang-goncang luar biasa imanmu. Ditawari dengan macam-macam iming-iming yang luar biasa. Tapi saudara yang ada dalam ruangan ini, Tuhan tetapkan saudara hidup dalam visi Allah. Tuhan mau memakai saudara untuk menjadi berkat. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus.
Sekali lagi saya sedikit ulangi yang penting-penting bahwa orang yang hidup dalam visi, saudara akan mulai bangun, saudara akan mulai bergairah, saudara akan hidup dalam antusiasme yang tinggi, saudara akan mulai mempersiapkan sesuatu, saudara akan memperlengkapi diri saudara dengan baik, saudara mulai berencanakan, saudara mulai mengambil putusan-putusan, saudara mulai melangkah. Amin. Dengan penuh gairah. Ora ngelender. Tapi seringkali dirohanikan. Mas, mengalir saja Pak. Hidup ini mengalir saja. Perkara mengalir di God, ya. Tidak. Amin. Dapat gambaran malam ini? Ayo kita hidup dalam visi Allah. Supaya tidak liar. Tepuk tangan panjang sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya.